Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramandika Rizky Pratama dari kelas 3A dengan NIM 201720125. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa topik dari sistem informasi manajemen. Sebelum memasuki topik pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem informasi manajemen. Sistem, menurut Sutabri, merupakan suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terintegritas. Kemudian, pengertian informasi. Informasi merupakan sekumpulan data yang diproses dan diolah, kemudian menghasilkan sesuatu yang bisa dipahami dan memberikan manfaat bagi penerimanya. Kemudian, pengertian manajemen. Manajemen merupakan proses pengorganisasian, pengaturan, pengolahan sumber daya manusia, sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Manajemen sangat diperlukan untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Manajemen dapat membuat bisnis menjadi lebih berkembang karena dijalankan secara struktural dan prosedural. Jadi kesimpulannya, sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengelola informasi yang berkaitan dengan kegiatan manajemen suatu organisasi ataupun perusahaan, yang bertujuan untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan yang tepat dan efektif. Sistem informasi manajemen meliputi berbagai aspek seperti pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi informasi yang relevan bagi manajemen. Kemudian kita lanjut pada pembahasan topik yang pertama. Mengapa informasi menjadi sumber daya utama bagi suatu organisasi? Yang pertama, informasi memberikan manfaat kepada organisasi untuk memecahkan masalah, membuat keputusan yang tepat, dan meningkatkan strategi. Dengan informasi yang benar, manajemen organisasi dapat mengambil keputusan yang tepat untuk memecahkan berbagai masalah. Yang kedua, informasi membantu organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah secara cepat. Informasi dapat digunakan untuk menganalisis situasi saat ini dan menentukan strategi yang tepat untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga, informasi memungkinkan organisasi untuk mengontrol kualitas produk dan layanan yang disediakan. Informasi yang tepat dapat membantu suatu organisasi menentukan apakah produk atau layanan yang disediakan itu memenuhi standar yang diinginkan. Lalu yang keempat, informasi membantu organisasi untuk mengontrol biaya operasional. Informasi yang tersedia dapat membantu organisasi mengidentifikasi komponen biaya yang berlebihan dan mencari alternatif yang lebih efisien. Lalu yang terakhir, informasi memungkinkan organisasi untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang pasar. Ketika sebuah organisasi memiliki informasi yang tepat mengenai pasar, mereka dapat melihat peluang dan mengambil keuntungan dari informasi tersebut. Misalnya, mereka dapat melihat peluang untuk meningkatkan penjualan dengan menambahkan produk baru atau dengan meningkatkan promosi mereka. Lalu kita lanjut ke topik pembahasan yang kedua, mengenai keterkaitan sistem informasi manajemen dengan teknologi informasi. Sistem informasi manajemen dengan teknologi informasi sangat berhubungan, di mana keduanya bergerak di bidang informasi, dan teknologi informasi itu merupakan bagian dari sistem informasi, karena sistem informasi dapat tersusun oleh beberapa teknologi informasi. Semakin berkembangnya teknologi informasi, maka akan semakin menunjang kemudahan dalam pengorganisasian dan memanajemen suatu perusahaan. Teknologi informasi bisa mengantarkan informasi yang akurat dan tersusun secara baik dan efisien. Kita lanjut pada pokok pembahasan yang ketiga, bagaimana sebuah sistem informasi manajemen dapat digunakan sebagai pengambil keputusan. Peranan sistem informasi merupakan alat bantu untuk mempermudah manajemen dalam menentukan pengambilan keputusan, namun tidak menggantikannya, karena manajemen perusahaanlah yang menentukan hasil akhir dari sebuah perusahaan. Decision support system adalah untuk membantu manajer dalam meningkatkan kinerjanya dalam pengambilan sebuah keputusan. Sebuah perusahaan atau organisasi tetaplah harus memilih orang yang terbaik untuk duduk di perusahaannya guna memutuskan yang terbaik bagi setiap penentuan kebijakannya. Lalu kita lanjut ke topik pembahasan yang keempat,
Karakteristik sistem informasi manajemen. Pengelolaan sistem ini digunakan untuk mengolah berbagai informasi di dalam sebuah perusahaan atau organisasi lainnya, dirangkum dari berbagai sumber. Karakteristik tersebut diantaranya: 1. Memiliki berbagai elemen sistem atau biasa disebut elemen. Yang kedua, memiliki batas-batas tertentu atau disebut boundary. Yang ketiga, memiliki lingkungan luar atau environment. Yang keempat, memiliki penghubung atau interface. Yang kelima, memiliki masukan atau input. Yang keenam, memiliki keluaran atau output. Yang ketujuh, memiliki pengolahan atau proses. Yang kedelapan, memiliki tujuan atau goal. Saya akan menjelaskan karakteristik sistem informasi manajemen ini secara lebih rinci. Yang pertama, elemen. Setiap elemen memiliki tugas, fungsi, dan tujuan sendiri-sendiri. Namun, masing-masing elemen sistem informasi manajemen ini akan saling berinteraksi, terhubung, dan bekerja sama antara satu dengan yang lain untuk mencapai tujuannya. Lanjut yang kedua, batasan sistem atau boundary. Batasan ruang lingkup yang membatasi sistem informasi manajemen dengan sistem lainnya. Hal-hal yang dibatasi oleh batas sistem contohnya adalah: 1. Biaya, 2. Peraturan, 3. Personel, 4. Peralatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem ini dapat berpengaruh positif dan negatif. Lingkungan luar yang merugikan harus bisa dikendalikan dan ditahan sedemikian rupa agar tidak sering mengganggu kegiatan sistem. Dan lingkungan luar yang menguntungkan harus sebisa mungkin dapat dimanfaatkan dengan baik oleh sistem. Yang keempat, penghubung sistem. Penghubung sistem adalah sebuah media yang menjembatani subsistem satu dengan subsistem yang lainnya. Apabila dalam sebuah sistem tidak ada penghubungnya, maka ketika sebuah komponen subsistem telah selesai melaksanakan tugasnya, kemudian output yang dihasilkan itu tidak dapat dipindahkan untuk proses lebih lanjut kepada subsistem yang lainnya karena tidak ada penghubung di dalamnya. Yang kelima, input atau masukan. Karakteristik masukan ini merupakan hal yang paling mendasar dan harus dimiliki oleh setiap sistem. Sistem kerja sebuah sistem informasi berawal dari masukan. Yang keenam, ada output atau keluaran. Output dari subsistem lain akan menjadi input bagi subsistem lain dan kemudian diolah kembali menjadi hasil akhir berupa sebuah informasi. Kemudian yang ketujuh, proses. Pengolahan bisa berupa mengklasifikasikan data, pengurutan, pencarian, dan penggabungan data. Apabila sebuah sistem tidak bisa mengolah data, maka data mentah yang ada tetap akan menjadi seperti itu, tidak akan bisa menjadi sebuah informasi yang berharga. Karakteristik yang terakhir adalah goal atau pencapaian. Sistem informasi manajemen tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan sistem informasi manajemen adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi para pihak yang membutuhkan. Kita lanjut pada pembahasan topik yang terakhir, yaitu jika sistem informasi semakin banyak mendukung bisnis dan menghadirkan berbagai platform baru yang semakin canggih, apa tantangan untuk organisasi bisnis itu sendiri? Yang pertama, harus selalu mengikuti perkembangan sistem informasi. Mengapa? Supaya tidak tertinggal dengan para kompetitor yang selalu mengikuti perkembangan sistem informasi, supaya lebih mendukung bisnis yang dijalankan. Kemudian yang kedua, harus selalu update mengenai kemajuan sistem informasi. Banyak platform baru yang semakin canggih bermunculan untuk pengembangan bisnis yang lebih luas. Maka diperlukan suatu sistem informasi yang terbaru atau tercanggih untuk mengantisipasi adanya kesalahan yang terdapat di sistem informasi yang telah usang. Kemudian yang ketiga, selektif dalam memilih platform dengan sistem informasi yang semakin banyak mendukung bisnis, serta menghasilkan platform baru yang semakin canggih. Membuat organisasi bisnis harus selektif dalam memilih platform yang sesuai dengan kegiatan bisnisnya. Kemudian yang terakhir, organisasi harus meningkatkan kinerja para spesialis di bidang sistem informasi. Beberapa tahun yang lalu, para ahli di bidang sistem informasi mungkin belum menemukan hubungan antara teknologi dan bisnis ataupun manajemen.
Tetapi pada tahun-tahun belakangan ini, para ahli sistem informasi sudah memikirkan adanya manfaat yang besar jika sistem informasi dijadikan sebagai bagian dari bisnis dan manajemen, sehingga banyak bisnis sekarang ini yang sudah menggunakan sistem informasi. Baik, sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai sistem informasi manajemen. Jika ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.